Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Semoga hari ini Anda tetap diberikan rahmat yang masing-masing Anda butuhkan. Kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitahukan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang-orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar orang kusta datang kepada Yesus dan sujud serta memohon kepadanya untuk kesembuhannya. Sungguh luar biasa yang terjadi. Ketika orang datang kepada Tuhan, ketika orang memohon dengan rendah hati, selalu ada mujizat yang terjadi. Tuhan tidak menutup mata terhadap orang-orang yang menderita di sekitarnya. Maka kita kembali kepada diri kita. Seberapa sering kita datang kepada Tuhan? Seberapa sering kita sujud menyembah Dia dan berteriak minta pertolongannya? Jangan-jangan pada saat kita butuh saja kita berteriak meminta pertolongan Tuhan. Setelah itu kita lupa. Dari peristiwa pengalaman orang kusta ini, kita belajar untuk selalu datang kepada Tuhan. Apapun situasi hidup kita, apapun latar belakang hidup kita, kita harus terus datang kepada Dia yang merupakan sumber dari segala-galanya. Tanpa Dia, Bapak, Ibu, adik-adik, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita harus selalu haus akan Dia untuk datang terus menimba air dari kehidupannya. Pertanyaan sekali lagi, sejauh mana kerinduan kita akan Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Ketika orang buta itu datang, dia berlutut dan dia memohon, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dia tidak memaksa Tuhan, Tuhan harus mentahirkan aku. Tapi dia mengatakan, "Kalau engkau mau, Tuhan." Suatu sikap yang luar biasa dari orang kusta ini. Tidak memaksa Tuhan, tapi memohon belas kasih kerahiman Tuhan. "Kalau engkau mau, Tuhan, engkau dapat menjadikan saya sembuh. Kalau engkau mau, Tuhan, seturut kehendak-Mu, doa permohonan saya ini engkau kabulkan. Bukan menurut kehendak saya, tapi menurut kehendak-Mu." Belajar dari sikap hidup orang kusta ini. Mujizat terjadi karena dia memberikan seluruh hidupnya, pasrahkan seluruh hidupnya pada kehendak Allah, bukan kemauannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih,
Ketika dia berkata demikian, Yesus selalu mengatakan, sebelum itu Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Orang yang datang kepada Tuhan selalu ada belas kasih bagi dirinya. Siapapun Anda, kita ini orang-orang kusta. Kita harus terus datang memohon belas kasih Tuhan agar kita disembuhkan dari kusta kemarahan, kebencian, iri hati, dendam, perselingkuhan, pikiran-pikiran kotor, kata-kata jahat. Itulah kusta-kusta dalam kehidupan kita. Kita mohon rahmat dengan rendah hati. Kita berlutut di hadapannya. Maka hatinya akan tergerak oleh belas kasih ketika melihat pertobatan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Agar kita juga disembuhkan dari kusta kita. Kita terus mengetuk pintu hati Tuhan. Agar Ia berbelas kasih kepada Anda dan saya. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa kami, Tuhan. Pada kesempatan ini kembali kami berdoa bagi semua orang yang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Engkau tahu siapa mereka, Tuhan. Dengarkanlah keluh kesah hati mereka. Dengarkanlah doa-doa permohonan di balik penderitaan mereka ini, Tuhan. Biarlah Engkau mengutus kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjamah mereka, memberikan mereka rahmat kesembuhan, agar mereka boleh tetap menjadi saksi-saksi-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkatilah juga orang-orang yang merawat orang sakit, keluarga mereka, para dokter, para perawat. Semoga mereka semua juga Engkau berikan rahmat kesehatan dan sukacita serta kesabaran. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.